Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Sombong amat. Pada video kali ini kawanku, saya ingin membahas sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan subscriber saya yang bertanya di via WA saya, masalah Bang, normalkah pertumbuhan gecko saya usia 3 bulan? Jadi kalau saya rincikan ya, yang ingin saya bahas perkembangan pertumbuhan leopard gecko yang normal itu seperti apa. Seperti biasa, sebelum video ini saya mulai, tidak ada salahnya untuk kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Tidak lupa juga saya sampaikan, di 1000 subscriber nanti saya akan adakan giveaway yang ketiga, yang mana hadiahnya itu sangat-sangat menarik untuk para pemenangnya nanti. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke kawanku, sebelum masuk pada pembahasannya, saya memohon maaf karena saya itu sudah lama tidak membuatkan konten, sekitaran 2 mingguan lebih. Saya juga banyak pekerjaan lainnya kawanku, ditambah saya juga banyak pikiran. Jadi saya itu benar-benar kehilangan konsentrasi dalam beraktivitas sehari-hari. Biasalah namanya manusia, pasti ada menangis ataupun pasti ada juga yang tertawa. Bagi yang selalu tertawa pasti akan juga merasakan menangis, dan sebaliknya bagi yang selalu menangis jangan khawatir, pasti akan merasakan tertawa juga. Oke. Waduh, saya larinya curhat nih. Gak dibahas nanti geckonya. Oke. Oke, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya ya. Pertama kawanku, saya sudah memberikan beberapa sampel seperti biasalah ya. 3 sampel leopard gecko saya, yang mana yang ingin saya bahas yaitu pertumbuhan leopard gecko yang normal itu seperti apa, sesuai dengan pertanyaan subscriber saya. Jadi sebelum saya bahas, kita kenalan dulu aja, oke ya. Nah ini kawanku, di sini ada Max Snow Tramper ya, ini usianya itu 8 bulan. Oke lah, yang ini kawanku, ini ada Super Snow, ini usianya 6 bulan. Oke. Nah yang terakhir, yang paling kecil, ini ada Sun Glow. Ini masih mutasinya belum mentok, tapi ini Sun Glow kawanku. Oke. Nah di hadapan kawanku semuanya, ini berbeda usia semuanya ya. Ini usia 8 bulan, ini 6 bulan, dan ini 2 bulan. Pastinya kalau kita berbicara masalah usia, visualnya pun akan berbeda. Oke, karena leopard gecko ini akan tumbuh dan terus tumbuh selama kita rawat. Sesuai pertanyaan subscriber saya ya, normalkah perkembangan leopard gecko saya Bang? Nah intinya perkembangan gecko yang normal itu seperti apa? Bagi saya kawanku, perkembangan leopard gecko yang normal ataupun pertumbuhan leopard gecko yang normal, intinya itu kawanku ya, leopard gecko, pertumbuhan leopard gecko yang normal itu yang penting dia itu tidak sakit ya, makannya pun lancar. Oke, kayak gitu. Dan visual tubuhnya itu tidak ada yang cacat, tidak sakit-sakitan ya, intinya sehat lah, kayak gitu. Jadi bagi saya perkembangan leopard gecko yang normal yang penting itu adalah sehat. Oke. Kalau untuk jawaban saya pribadi kawanku, saya tidak bisa memastikan ataupun memvonis pertumbuhan leopard gecko yang normal itu seperti apa. Apa kakinya begini, apa kepalanya begini, apa ekornya harus begini. Tidak, saya tidak bisa memvonis itu semua. Bisa dikatakan saya juga tidak tahu. Oke, kenapa saya bilang tidak tahu? Karena semuanya itu kawanku tergantung dari leopard gecko
kita sendiri. Tergantung juga dari gen indukannya juga ataupun jarak clutch telurnya. Oke, seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya. Jadi untuk kawanku semuanya yang baru masuk ke channel Vicky Cerdikiawan, wajib tonton video-video sebelumnya supaya apa? Supaya tahu arahnya ya, Leopard Gecko itu seperti apa. Oke, perawatannya bagaimana, feeding time-nya itu bagaimana, porsinya bagaimana, dan kendala-kendalanya itu seperti apa. Oke, jadi arahnya itu jelas kalau mau memelihara Leopard Gecko. Oke, kayak gitu. Kenapa saya tadi bilang saya tidak bisa memastikan, kan semuanya tergantung dari Leopard Gecko-nya. Apalagi kalau kita berbicara clutch pada telur, biasanya clutch pertama, kedua, dan ketiga biasanya Gecko-nya itu gede. Kalau udah clutch itu agak tinggi dari 6, 7, 8, biasanya itu Gecko-nya itu agak kecil, biasanya seperti itu. Sebaliknya pun juga ada yang seperti itu. Oke kawanku, nah kalau dari intinya, kalau kita berbicara masalah pertumbuhan Leopard Gecko yang normal itu kayak apa, jawaban yang seharusnya ya, itu semua tergantung dari pola rawat kita memakai pola rawat yang bagaimana. Oke kawanku, nah katakanlah kita memakai pola rawat yang sistemnya itu sistem irit lah ya, sesuaikan budget kita ya, seperti ini. Nah seperti ini ya, kita memakai pola rawatnya itu sesuai budget kita ataupun sistem irit 4 hari sekali, dikasih 2 ekor jangkrik ya. 2 ekor jangkrik ya, mana mau gede ataupun mana mau normal pertumbuhannya, yang jelas tidak akan pernah normal kawanku. Oke, kalau untuk perawatan saya pribadi, pastinya kawanku yang mengikuti channel saya pastinya paham pola perawatan saya itu bagaimana. Oke, jadi kalau kita ibaratkan ke diri kita sendiri kawanku ya, kita punya masalah ataupun kita punya apa namanya ya, punya beban pikiran yang berat, tidak usah menyalahkan orang lain, karena itu hasil dari pemikiran kita sendiri. Jadi kalau saya simpulkan, kalau diumpamakan ke diri kita ya, kita adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Kita hubungkan aja ke Leopard Gecko ini. Kawanku punya Leopard Gecko ya, pertumbuhannya ya biasa-biasa aja ataupun tidak terlalu maksimal ataupun tidak normal. Bisa dikatakan ya Leopard Gecko-nya itu seperti ini. Bisa dikatakan Leopard Gecko-nya itu kurus ya. Katakan kurus. Kalau ini kan larinya itu agak besar, agak panjang kayak gitu. Oke. Katakan Leopard Gecko kawanku itu kurus ataupun gak normal ya. Ya tidak usah menyalahkan siapa. Itulah hasil dari rawatan kita sendiri. Oke. Ya seperti itulah hasilnya. Ya inilah Leopard Gecko saya yang saya rawat kayak gitu. Oke, contoh seperti ini kawanku ya. Nah ini kan ada mix no tramper nih di sini nih. Nah ini visualnya kan larinya ini memanjang nih ya. Ya pola perawatan saya wis rawat santai aja ya, sesuai aturannya 4 hari sekali. Ini kasih 4 ekor jangkrik kayak gitu. Oke. Sama dengan yang lainnya, yang apalagi yang ini masih usia hampir 2 bulan kawanku. Ini masih makan setiap hari ya, 1 ekor jangkrik aja. Oke, jadi kalau untuk pertumbuhan yang normal sih tergantung dari kita yang merawatnya. Oke, kalau kita merawat sistemnya itu barbar ya, ataupun wis nggak pelit-pelit pakan ya, memberikan yang terbaik ke Leopard Gecko kita, hasilnya bagaimana? Hasilnya gede ataupun Gecko-nya tuh gak kurus, sehat, ya sudah, itulah hasil kita. Oke, jadi untuk normal tidaknya pertumbuhan Leopard Gecko saya tidak tahu ya. Semuanya tergantung dari pola rawat kita ataupun dari gennya. Bang, saya tuh punya induannya sama-sama gede, anaknya gede kok bang. Lah itu tandanya berarti dari gennya memang gede kawanku. Oke, ada juga bang, induan Gecko saya semuanya sama-sama gede, tapi kenapa anaknya kecil? Nah itulah kawanku yang dimaksud saya ya. Semuanya itu tergantung dari Leopard Gecko kita sendiri. Oke. Ada juga bang, saya sudah ngikuti rawatan dari abang,
sesuai dengan arahan abang ya, feeding time-nya berapa, porsinya berapa kayak gitu. Tapi kenapa kok kecil bang? Sama saja kawanku, itu berarti ya tergantung dari leopard gecko-nya. Saya sudah maksimal kok bang merawat leopard gecko saya, tapi menurut saya perkembangannya itu ya biasa-biasa aja bang, kurang normal menurut saya. Sama saja kawanku, itu berarti ya wis dari leopard gecko-nya kayak gitu. Oke, kayak gitulah. Disitulah kawanku titik kita harus peka ya terhadap leopard gecko kita kayak gitu. Ada juga yang indukannya sama-sama gede, pas anaknya gede kayak yang sana kawanku, ini banyak lari ke panjangnya kayak gitu. Karena nah seperti ini induknya ini sama-sama gede, sama-sama panjang. Nah anaknya tuh pastinya larinya ke panjangnya kayak gitu. Ini gak lari ke gemuknya, tapi ini lari ke panjangnya kayak gitu. Oke, paham ya? Jadi ya semuanya itu ya untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal, normal atau tidak ya. Pertumbuhannya ya tergantung dari rawatan kita ataupun dari gen leopard gecko itu sendiri kayak gitu. Kalau kawanku menjumpai leopard gecko-nya itu ya menurut kawanku semuanya itu pertumbuhannya itu lambat ataupun tidak normal ya. Nah yaitu semuanya dari gen leopard gecko-nya dan dari kadang jarak telur clutch-nya itu ya kayak gitu. Yang penting dari sisi kita yang merawat itu kawanku bisa apa ya, bisa mencari-cari ataupun bisa peka lah terhadap pertumbuhan leopard gecko. Karena ada juga leopard gecko tuh kawanku ya, yang pengen saya jelasin ya. Ini makannya wis normal aja ya. Yang super snow ini normal makannya kayak gitu, ini normal ya. Tapi ya wis pertumbuhannya wis seperti ini, usia 6 bulanan wis kayak begini. Lah ini super snow ini gak mau diem soalnya. Lah ini kawanku, lah ini normal wis seperti ini sudah pertumbuhannya. Ini makan 3 hari sekali 4 ekor aja kayak gitu. Lah malah ini yang sebaliknya kata saya tadi ya. Lah ini wis normal-normal aja, makannya sama, feeding time-nya pun sama kayak gitu. Nah cuma walaupun ini dinaikkan porsinya ya, kalau kita pengen gemuk dinaikkan porsinya, ada juga leopard gecko yang walaupun dinaikkan porsinya itu tetap aja berarti memang leopard gecko itu memang membutuhkan asupan yang benar-benar lebih kayak gitu. Karena saya banyak leopard gecko saya itu feeding time-nya itu 3 hari sekali 4 ekor jangkrik. Tapi bagi saya itu kurang maksimal pertumbuhannya. Saya naikkan. Nah ketika saya naikkan ya itu tetap aja pertumbuhannya ya seperti ini kayak gitu. Ini aja kadang saya naikkan menjadi 5 ataupun 6 sekali-sekali, tapi tetap kayak begini. Karena apa? Ini lari ke panjangnya kayak gitu. Lah wajib kawanku ketahui ya, visual gecko tuh kawanku kita harus peka. Ada gecko ya yang kelihatannya itu pendek seperti inilah ya. Nah ini super snow-nya ini kan menurut saya ini bentuknya leopard gecko-nya ini kan agak pendek kayak gitu, agak pendek. Jadi kelihatannya itu perutnya itu agak berisi karena bentuknya itu agak pendek, visualnya pendek. Nah sebaliknya yang ini ya, ini bukan pendek tapi banyak lari ke panjangnya kayak gitu. Kita harus tahu leopard gecko itu. Lah seperti ini juga yang kecil ini kawanku, kalau diperhatikan dari umur sekian ya, umur sekarang ini kayaknya pendek kayak gitu. Tapi pendek bukan pas artian nanti dia akan cebol ataupun kecil, nggak gede-gede, enggak kayak gitu. Karena apa? Leopard gecko ini kawanku kalau udah menyentuh perkawinan, dia secara tidak langsung ataupun secara tidak kita sadari ya, dia akan gede sendiri nanti, percayalah kayak gitu. Jadilah kalau untuk kawanku yang punya leopard gecko agak gede-gede, coba ketika habis kawin dia akan gede nantinya. Oke, ini versi besarnya kayak gitu. Saya ambilkan versi kecilnya kawanku ya. Nah seperti ini ya. Nah ini kawanku, ini ada super snow enigma. Perhatikan aja, ini banyak lari ke panjangnya, dari kakinya ya, dari bentuk apanya ya, bentuk badannya lah intinya semuanya. Lah ini banyak lari ke panjangnya ini kawanku, ini panjang lah. Oke kayak gitu, ini yang panjang. Lah saya akan ambilkan juga contoh yang agak pendek. Oke, jadi ya besarnya nanti juga ya agak pendek tapi gak kecil lah seperti ini.
Goblok. Nah seperti ini kawanku, ini kan agak pendek nih. Lah ini agak pendek dari kepala sampai kaki belakang, ini agak pendek kayak gitu, beda dari kakinya aja beda kayak gitu. Oke, akan saya satukan ya versi kecilnya. Ini kawanku, lah ini yang kecil ya, ini yang kecil ada di sini kayak gitu. Lah itu, nah ini kawanku, lah ya beda kan, ini panjang dari kakinya aja lebih panjang kayak gitu. Yang satunya itu kayaknya agak pendek. Oke kayak gitu. Nah itu perbedaan visual Gecko, ada yang panjang, ada juga yang agak pendek kayak gitu. Oke, jadi ya penutup dari saya, pertumbuhan leopard gecko yang normal itu seperti apa tidak bisa kita pastikan kawanku, semua tergantung dari rawatan kita sendiri kayak gitu. Oke lah, jadi ya untuk kawanku gak usah pusing-pusing ya, gak usah mikir leopard gecko-nya itu gimana. Yang penting leopard gecko yang pertumbuhannya normal, intinya tidak sakit, makannya lancar ya, dan juga ya visual tubuh semuanya lengkap, gak ada yang cacat. Ya wis, itu bagi saya leopard gecko normal pertumbuhannya. Jadi kalau untuk kita sendiri yang mau menambah berat badannya, ya kita tinggal naikkan aja porsinya. Oke, mungkin hanya sekian kawanku pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan, apabila ada koreksi tolong dikoreksikan. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Tidak lupa juga saya sampaikan, di 1000 subscriber nanti akan saya adakan giveaway yang ketiga, dan hadiahnya pun sangat menarik untuk para pemenangnya nanti. Oke, salam pencinta Gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.